Assalamualaikum, kita bertemu kembali. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pecahan dengan cara yang mudah, menarik, dan dengan cara KPK dalam penjumlahan. Stay tune. Oke, yang pertama adalah definisi pecahan. Definisi pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Bentuk umum dari pecahan adalah yang atas itu pembilang, kemudian yang bawah penyebut. Saya siapkan contoh yaitu 1/4. Jadi 1 ini adalah pembilang, kemudian yang 4 adalah penyebut. Yang atas pembilang, yang bawah adalah penyebut. Oke? Sampai sini paham ya, gampang ya. Kemudian saya siapkan sebuah kue. Kue ini ada 1 ya, 1 utuh, kemudian dipotong menjadi 4. Kemudian satunya adalah yang atas pembilang, yang bawah banyak potongannya itu ada 4, yaitu penyebutnya yang bawah. So, 1 buah kue tadi dipotong menjadi 4, jadinya 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Kue yang sudah dimakan, kalian lihat ya, ini sudah terpotong kan, sudah nggak ada, jadi sudah dimakan ya. Ini kue yang sudah dimakan adalah 1/4. Kemudian kue yang belum dimakan ada berapa? 3/4, karena 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 adalah 3/4. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya anak-anak, yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai ini adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Oke, saya siapkan contoh 1/5, di mana 1 ini kita mau kalikan 3 pembilangnya, kemudian yang 5 penyebutnya ini juga dikalikan 3. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3, 5 kali 3 sama dengan 15. So 1/5 ini adalah pecahan senilai dengan 3/15. Paham ya? Mudah ya. Kemudian dapat juga ketika dibagi, atau kata lainnya adalah disederhanakan. Jadi sederhanakan pecahan atau dibagi. Saya siapkan contoh 4/12. Jadi 4 ini dibagi dengan 2 hasilnya 2, 12 dibagi dengan 2 hasilnya 6. Jadi 4/12 ini sama aja atau senilai dengan pecahan 2/6. Sampai sini paham ya? Misal Ustazah punya contoh 3/12. Nah, ini mau Ustazah bagi ya. Jadi kita bagi 3. 3 bagi 3 sama dengan berapa? Oh, kita tulis dulu pernya ya. 3 bagi 3 dan 12 juga dibagi 3. So, 3 bagi 3 adalah 1 dan 12 bagi 3 adalah 4. Ini untuk pembagian. Jadi 3/12 ini sama dengan 1/4. Nah, saya juga ingin mencoba kalian juga ikutan hitung ya. Jadi misal 2/4, dia akan senilai ketika kita kalikan dengan misalnya 2 ya. 2 kali 2, yang atas kalikan 2, yang bawah juga kalikan 2. Jadinya 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8. So 2/4 ini adalah pecahan senilai dengan 4/8. Sampai sini paham ya? Mudah sekali. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu desimal, persen, dan permil. Desimal itu adalah angka yang menggunakan koma. Dia sering dikenal ya, kumpulan angka tetapi ada komanya. Di sini saya siapkan contoh 2/5. Untuk menjadikan dia angka desimal seperti ini 0,4, kita rubah dulu penyebutnya harus menjadi per 10. Jadi 5 ini kita kalikan 2. Otomatis kalau yang bawah kali 2, yang atas juga kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4, dan 5 kali 2 sama dengan 10. 4 dibagi 10 adalah 0,4. Sampai sini paham ya? Oke, tadi sudah belajar tentang desimal, sekarang kita menuju ke persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya adalah 100, yang bawah 100 ya, dan ditandai dengan simbol
seperti ini, persen. Ini simbol persen ya, diingat-ingat. Saya punya contoh 2/5. Rubah pecahan 2/5 ini dalam bentuk persen. Caranya kita tulis lagi 2/5 kemudian dikali 100%. Ya. Kemudian Kemudian 100 ini kita coret. 100 bagi 5 berapa? 20 ya. 20. Nah, ini kita taruh di sini sama dengan 2 kita kalikan dengan 20. Sampai sini paham ya? 2 kali 20 adalah 40. Mudah kan? Jadinya 2/5 adalah 40%. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya, yaitu per mil. Per mil itu apa sih? Per mil adalah pecahan dengan penyebut 1000 dan ditandai dengan simbol seperti ini. Silakan diingat-ingat ya. Kemudian saya sudah siapkan contoh 3/250. Rubah pecahan 3/250 ini dalam bentuk per mil. Jadi 3/250 ini silakan ditulis lagi, kemudian dikali dengan 1000 per mil. Jadi 1000 ini kita bagi dulu dengan 250, kita coret aja. 1000 bagi 250 berapa? 4 ya. Nah, kemudian tinggal 3 dikali 4. Pindah ke sini, 3 dikali 4 sama dengan 12. Ya, paham? Ini mudah ya. Jadi 3/250 sama dengan 12 per mil. Oke, kita masuk ke operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan itu ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama kita pelajari adalah penjumlahan ya. Di sini saya siapkan contoh 2/3 ditambah 3/5. Itu berapa hasilnya? Yang pertama kita harus lakukan adalah kita lihat penyebutnya. Di sini ada penyebut 3 dan 5. Kita cari KPK dari 3 dan 5. Nah, ada di sebelah kanan ya, cara menghitung KPK 3 dan 5. 3 ini perkalian dari 1 dan 3. 5 perkalian dari 1 dan 5. Kemudian kita tulis 3 sama dengan 1 kali 3, kalau 5 1 kali 5. Kemudian KPK-nya adalah 1. KPK, syarat KPK itu yang sama boleh dimasukkan, yang tidak sama juga boleh dimasukkan. Ketika yang sama itu pangkatnya tertinggi, maka yang tertinggi adalah yang dimasukkan. Jadi KPK-nya 1 kali 3 kali 5. 1 kali 3 adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi KPK-nya adalah 15. Kita kembali ke penjumlahan pecahannya. 2/3 ditambah 3/5, kita sudah dapat ya tadi KPK-nya adalah 15. Jadi kita taruh di sini penyebutnya adalah 15. Yang pertama kita lakukan supaya dapat 10 ini caranya 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian 5 ini kita kalikan yang atas, 5 kali 2 hasilnya 10. Paham ya? Kemudian plusnya ini juga ikut ke sini, plus. Nah, sekarang yang 9 ini dapat dari mana? Sama seperti yang pertama tadi, 15 dibagi dengan 5 hasilnya 3. Nah, kemudian yang atas dikali 3 kalikan dengan 3 hasilnya berapa? 9. So 10 ditambah 9 adalah 19, penyebutnya tetap 15. 19/15 sama dengan 1/4/15. Paham? Kemudian kita ke pengurangan. Ini di sini saya pakai contoh yang sama tetapi simbolnya beda, yang di atas penjumlahan, yang di bawah pengurangan ya. 2/3 dikurang 3/5. Kita cari dulu KPK-nya, penyebutnya ya, 3 dan 5. Kita sudah cari tadi KPK-nya berapa? 15. Jadi kita buat per 15. Sama seperti tadi, 15 dibagi dengan 3 berapa? Kemudian 5-nya dikali dengan 2 hasilnya 10. Kemudian lagi 10 dibagi 5 berapa? 3 kali 3 sama dengan 9. So 10 kurangi 9 adalah 1. Penyebutnya tetap 15. Jadi 2/3 dikurang 3/5 sama dengan 1/15. Paham ya? Ini masuk ke operasi hitung pecahan. Kemudian ada operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, kita bahas dulu yang perkalian ya.
Di sini saya punya contoh 2/3 dikali 3/5. Mudah saja yang atas dikalikan dengan atas. Ini kalikan dengan atas, kemudian yang bawah kalikan dengan bawah. So, 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 5 sama dengan 15. Gampang ya? Kemudian ke pembagian. Pembagian ini juga gampang, cuma ada sedikit metode yang berbeda. Jadi 2/3. Di sini saya punya contohnya 2/3 dibagi 3/5. Caranya 2/3 ini pembagian bisa berubah menjadi perkalian ketika penyebut yang 5 ini dan pembilang yang 3 ini berubah. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Jadinya yang 5-nya ke atas ya. 5-nya jadi ke atas ini. Nah, yang 3-nya juga jadi ke bawah sini. Jadinya 2 kali 5 jadi berubah kali ya, karena sudah dibalik. 2 kali 5 hasilnya 10, 3 kali 3 hasilnya 9. 10/9 sama dengan 1, 1/9. Oke, paham ya? Mudah sekali. Sudah selesai materi kita. Kemudian terima kasih sudah menyimak video ini dan semangat terus belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.